Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di hari kedua bulan Ramadan ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah siam dan qiyam dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala memberikan karunia kepada kita sehingga kita dapat masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini. Maka mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita agar kita dapat menyempurnakan ibadah Ramadan ini sampai akhir Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pelajaran atau kajian Ramadan, durus Ramadaniyah, yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah berkaitan dengan satu tema besar yang jarang diungkap atau seringkali diabaikan oleh kita semua. Saya ingat perkataan guru kita Syekhuna Al-Allamah Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ketika menyebutkan kenapa bulan Ramadan ini istimewa. Beliau menyebutnya Ramadan ini adalah Rabi'ul Hayatil Islamiyah, yaitu bulan seminya, ya, musim semi kehidupan umat Islam. Ya, yang namanya musim semi itu cuacanya enak, tidak panas, tidak dingin. Ya. Musim semi ini ketika bunga-bunga tumbuh bermekaran. Musim semi ketika kita merasakan begitu nikmatnya cuaca dan kita memiliki semangat. Kalau di musim panas rasanya ogah-ogahan kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Kalau musim dingin apalagi. Ya, kalau ya saudara yang merasakan tinggal di daerah yang memiliki 4 musim, ya, itu musim dingin ini juga kita malas keluar. Kenapa? Cuaca sangat dingin, menusuk tulang. Ya, maka Rabi' al-Hayatil Islamiyah ini ada di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia selalu menjadi musim semi. Ya, Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan biasa. Walaupun ada yang merasakan Ramadan ini di musim dingin, ada yang merasakan Ramadan di musim panas, ada yang betulan merasakan di musim semi, tetapi semua kaum muslimin berbondong-bondong menjadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk belajar. Mereka meramaikan, memakmurkan masjid. Mereka mendengarkan kajian-kajian walaupun cuaca tidak bersahabat. Maka bersyukur kepada Allah kita tinggal di Nusantara ini, di negeri Khatulistiwa yang cuacanya tidak ekstrim. Sepanjang tahun ya paling panas-panasnya kita 35-38. Ya, itu masih mending ya. Daripada di Timur Tengah yang bisa mencapai 45-48 derajat Celcius. Ya. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai Rabi'ul Hayatil Islamiyah. Ya. Dan salah satu kajian yang sering diabaikan oleh kita semua adalah bagaimana Al-Quran ini ternyata memiliki visi yang sangat besar bagi kehidupan umat. Ya, selaras dengan visi tauhid
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah misi yang dibawa diemban oleh para nabi dan rasul. Ya. Allah taala berfirman sebagaimana terekam di dalam surah An-Nahl ayat 36 dan Az-Zumar ayat 17, hampir mirip redaksinya. Tapi di surah An-Nahl ayat 36 kita mendapati sebuah visi besar dari Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Jadi setiap umat ini ada rasulnya. Apa tugas rasul itu menyeru kepada umatnya? Yaitu untuk menyerukan apa? An i'budullah. Wahai seluruh umat manusia, sembahlah Allah semata-mata. Sembahlah Allah satu-satunya, tauhidkan Allah. Jangan menduakan Allah. Jangan menyembah selain Allah, atau menyembah Allah juga sekaligus menyembah Tuhan selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu, masih koma, ya. Ubudullah itu masih koma, ya. Ada terusannya, tidak sempurna tauhid kita, ibadah kita kepada Allah, maka harus dilengkapi dengan apa? Wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Faminhum man hadallah. Siapa itu taghut? Taghut itu adalah sesembahan selain daripada Allah, termasuk manusia. Ya, manusia itu kalau mempunyai karakter taghut, melampaui batas, maka kita harus waspada dan hati-hati. Ya, bisa berupa materi, bisa berupa jabatan, bisa berupa kekuasaan. Ya, tidak sedikit koruptor itu orang yang beragama. Ya, koruptor itu beragama tapi agamanya double. Ya. Agama resminya itu agama yang tertulis di KTP, agama yang kedua adalah dia menyembah materi. Ya, makanya korupsinya nggak tanggung-tanggung. Ya, sekali menggarong duit negara 300 triliun. Ya, setahun ya, manipulasi minyak BBM itu keuntungannya 193 triliun. Dikali berapa tuh? Berapa tahun tuh? Katanya dari tahun 2018 sampai 2023. Itu 2024 belum ketahuan, belum dihitung. Itu bisa tembus 1 kuadriliun ya. Jadi 1000 triliun. 1000 triliun. Saya juga bingung nih, gimana ngitungnya itu ya. Ya, megang uang 1 miliar aja belum pernah. Ya, gimana megang duit 1 triliun, ini 1000 triliun lebih. Ya, 1 kuadriliun. Ya itu. Kenapa? Karena manusia ini, kata Allah, virus yang paling berbahaya itu ada pada diri manusia. Bukan virus COVID, bukan virus cacar, monyet, apalagi macam-macam. Bukan virus HIV yang paling berbahaya bagi manusia itu. Yang paling berbahaya bagi manusia itu adalah virus yang disebutkan oleh Allah dalam surat pertama yang turun kepada Nabi SAW, yaitu surat Al-Alaq, yang kita rayakan setiap tahun di bulan Ramadan dengan peringatan apa? Nuzulul Quran. Setelah 5 ayat yang pertama diterima oleh Nabi SAW di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana alam ya'lam. Maka disebutkan apa? Penyakitnya. Ini manusia dipuji oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah dengan Iqra, bacalah. Karena tidak ada agama dan tidak ada tauhid kecuali harus berlandaskan Iqra, ilmu pengetahuan. Tapi ingat, virus yang dapat menghancurkan dan merusak tatanan tauhid kita kepada Allah dan merusak sendi peradaban manusia,
Allah menyebutnya dalam ayat berikutnya, kalla innal insana layatgha. Sungguh manusia itu, ya, dia memiliki potensi yang sangat berbahaya, yaitu ketika dia apa? Menjadi taghut. Itu layatgha. Itu fiilnya, fiil mudhari'nya daripada taghut. Di surat apa? An-Nahl ayat 36. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi taghut. Maka taghut itu bukan hanya sosok, tapi perilaku juga disebutkan oleh Allah. Jadi jangan terjebak taghut itu berupa sesembahan. Ya memang salah satu kriteria disebut taghut itu adalah benda materi yang disembah selain Allah. Bisa berupa salib, bisa berupa sapi, bisa berupa batu-batu, ya, bisa berupa gunung, bisa berupa matahari, bisa berupa bintang, ya, bisa berupa wujud manusia seperti Fir'aun. Tapi juga manusia itu menyembah taghut itu dalam perilaku, la yatgha. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan manusia ini punya potensi untuk berbuat melampaui batas-batas kemanusiaannya. Innal insana la yatgha. Maka Fir'aun itu berbuat tagha, yatgha, melampaui batas kemanusiaannya. Dengan apa? Dia mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian yang paling agung, paling tinggi. Ya. Nah itu, ini penyakit manusia. Ya. Apa yang menyebabkan manusia itu menjadi taghut? Perbuatan yang melampaui batas. Allah menyebutkan di ayat berikutnya, ar-ra'ahus taghna. Manusia itu melihat dirinya merasa cukup, istaghna, merasa kaya, merasa cukup, tidak perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu pertolongan dari Allah, tidak perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Kalau bisa menjadi Tuhan bagi semua manusia yang sama dengan dia, selevel dengan dia, ya. Dia merasa apa? Tidak butuh kepada Allah, tidak perlu bertauhid kepada Allah. Maka semua aturan-aturan dia bikin untuk dia langgar. Nah, itu perbuatan tughyan. Bikin aturan untuk dilanggar, itu fenomena zaman sekarang. Ya. Bikin undang-undang untuk dilanggar, tahu dia celahnya. Memang setan itu manusia kayak begitu. Ya. Udah korup, setan lagi perilakunya, ya kan? Merugikan, mending merugikan 1-2 orang. Ini merugikan banyak orang. Ratusan juta orang. Orang susah cari makan, susah cari kerja, kabur aja dulu keluar katanya kan. Ya, ini malah enak-enakan. Ya. Menjadi kesepakatan bersama untuk korupsi uang negara. Nauzubillah min dzalik. Apa obatnya? Obatnya itu adalah inna ila rabbikar ruj'a. Ya, harus kembali kepada Allah. Ya, harus kembali mendudukkan Allah, memposisikan Allah sebagai dengan posisi yang benar. Ya, yaitu apa? Menuhankan Allah, menyembah Allah, menjadikan Allah itu berdaulat, mengatur segala sendi kehidupan umat manusia. Maka inilah sangat penting kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu ada 2 macam. Ada yang bersifat tasyri'iyah, memberikan aturan-aturan hukum. Ada yang bersifat kauniyah. Ada yang bersifat apa? Fenomena alam semesta. Nah, dari gabungan tasyri'iyah dan kauniyah inilah ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa menata kehidupan sosial keumatan. Bagaimana umat ini agar terbebas dari taghut. Ini penting. Nah, ini namanya fikih. Ya, fikih mengantisipasi taghut. Ya.
Kita kadang cuma belajar fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, ya, fikih haji umroh dan lain sebagainya, fikih munakahat, fikih jinayat, itu penting. Tetapi ada berbagai macam fikih lain, ya, dalam kehidupan manusia ini harus merujuk kepada aturan-aturan sistem yang ada di dalam Al-Quran. Itulah fikhus sunan, fikih tentang sunnah-sunnah Allah dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keumatan yang dihadapi oleh umat Islam. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu tugas kita semua ini untuk memperhatikan visi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini menuntun kita, memberikan pedoman kepada kita agar kita terhindar dari tirani, dari togut. Ya, karena itu digambarkan dalam Al-Quran. Ya, pengalaman historis ini berulang. Sejak awal penciptaan Nabi Adam, keluarganya Nabi Adam itu anaknya ada yang menjadi tiran. Ya, coba lihat surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Saudara membunuh saudaranya sendiri. Itu sikap tirani. Ya, sikap tiran. Kemudian di masa berikutnya kita lihat ada tirani al-mala. Al-mala ini adalah pemuka kaum, pengendali, sekaligus juga yang menjadi oligarki penguasa. Itu istilahnya al-mala. Maka kalau saudara lihat di dalam Al-Quran, itu tersebar dalam 17 ayat Al-Quran, menggambarkan bagaimana struktur sosial masyarakat yang dihadapi oleh nabi-nabi dan rasul terdahulu itu dikuasai oleh segelintir elit yang namanya al-mala. Wa qalal mala'u min qaumihi, itu kan ada. Ya. Wa qalal mala'u alam taro ilal mala'i min bani Israil. Itu ada 17 ayat. Ya, baik itu di masa Nabi Nuh ada al-mala'nya. Di masa Nabi Hud ada malaknya. Di masa Nabi Soleh ada malaknya. Di masa Syuaib ada malaknya. Di masa Nabi Musa ada malaknya. Ya. Belum lagi ada tirani pemuka Yahudi Bani Israel. Ya, ini tokoh-tokoh agama jadi tiran. Jadi pemuka Bani Israel, ya, umat Yahudi, agama Yahudi itu dipimpin setelah wafatnya para nabi dan rasul. Bahkan ada sebagian nabi-nabi Bani Israel itu yang dibunuhi oleh Yahudi. Ya, dibunuh, Pak. Oleh siapa? Oleh rabi-rabi, oleh tokoh-tokoh pemuka-pemuka adat, ya, di kalangan Bani Israel. Maka disebut di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menyebutkannya, termasuk yaitu pertama di surat Ali Imran ayat 112 dan 181, surat An-Nisa ayat 155, dan juga di surah Al-Baqarah wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin. Itu kan karakter Yahudi. Atau dalam ayat yang lain redaksinya wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Ya. Ini pemuka agama itu bisa menjadi tiran, bisa berubah, bermutasi, dia menjadi orang jahat. Ya. Kenapa? Karena dia ingin mengambil untung. Ya, ingin mencari laba. Jadi beragama bagi pemuka Yahudi, bagi pemuka Nasrani itu jadi ladang bisnis. Ya. Jadi ladang apa? Mencari keuntungan. Ya, dengan cara bagaimana? Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua harus setor pakai fulus. Itu perilaku umat terdahulu. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu tirannya, ya, pemuka-pemuka agama Yahudi, korbannya ada yang jadi korban. Ya, korbannya itu Nabi Zakaria, ya, yang konon kalau dalam cerita Israiliyat itu beliau bersembunyi di dalam sebuah batang kayu, lalu kemudian digergaji kayunya, itu kan terkenal, ya. Kita baca komik-komik begitu, tapi itu sebenarnya wallahu alam ini masih perlu ditelusuri kesahihannya. Atau Nabi Yahya yang dipenggal kepalanya.
ya, karena menentang fatwa atau keinginan raja di kalangan Bani Israel, ya, yang ingin menikahi pernikahan incest atau pernikahan saudara kandung, ya. Nah, ditentang oleh Nabi Yahya. Ini nggak sesuai dengan syariat Allah, nggak sesuai dengan syariat Islam. Maka karena dia menentang keinginan raja Bani Israel, dia dibunuh, dipenggal kepalanya. Nabi Isa alaihissalam juga jadi korban, walaupun diselamatkan sama Allah, ya. Barrafa'ahullahu ilai. Tapi yang menyebabkan dia hampir saja dibunuh, disalib, itu siapa? Pemuka-pemuka agama Yahudi, ya, karena dianggap ajaran Nabi Isa ini, ya, menyimpang dari ajaran Taurat yang keras, yang kaku. Dia membawa ajaran kasih sayang, ya, yang menjadi antitesa dari ajaran agama Yahudi yang dipahami oleh masyarakat atau oleh tokoh-tokoh agama Yahudi pada saat itu. Nah, yang paling ekstrim, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan paling banyak detail digambarkan adalah tiraninya oligarki Fir'aun. Siapa? Fir'aun. Ini cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun ini banyak sekali dalam Quran. Ya, kalau misalkan 2/3 isi Al-Quran itu adalah kisah, maka dari 2/3 isi Al-Quran itu, ya, kurang lebih ada 600 ayat itu berbicara tentang bagaimana perjuangan Nabi Musa untuk melawan oligarki Fir'aun. Apakah Fir'aunnya itu sendiri? Apakah itu Qarun? Apakah itu Haman? Apakah itu Bal'am? Ya, dan perilaku tiran umatnya Nabi Musa yaitu Bani Israel yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu cara detail, ya, makanya kita bisa, hadirin rahmati Allah, ini saya buat tulisan, ya, masih draft, insya Allah akan menjadi draft buku yang akan saya terbitkan mungkin setelah Ramadan nanti. Itu tentang kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah terbaik dalam Al-Quran. Ini ternyata visi besar Al-Quran itu adalah salah satunya itu bagaimana kita menentang tirani, ya, perilaku melampaui batas. Dan kita umat Islam ini banyak sekali yang menghadapi para tiran di dunia Islam, ya. Alhamdulillah saudara kita, ya, di Afghanistan, ya, di bawah pemerintahan dan kendali ulama-ulama, santri-santri yang ada di Afghanistan, ya, mereka bisa mengusir tirani Amerika, penjajahan Amerika selama puluhan tahun. Dan sekarang mendirikan negara yang diberi nama Al-Imarah Al-Islamiyah Afghanistan, Emirat Islam Afghanistan. Ya, berbeda dengan nama negara lain, ya, pakai nama Republik atau nama Emirat juga, tapi Emirat Arab misalnya. Dia tidak pakai Emirat, nama Emiratnya itu keamirannya berdasarkan suku, tidak, tapi menisbatkannya kepada Islam, Al-Imaratul Islamiyah Al-Afghaniyah. Nah, kita bersyukur pada Allah, nih, umat Islam punya model seperti ini. Ya, Taliban ini ulama, ya, tapi ulama yang didukung oleh kaum intelektual terpelajar. Mereka bukan cuma ahli baca kitab kuning, ya, bukan cuma ahli atau menguasai Al-Quran dan hadis, tapi juga mereka menguasai cabang-cabang ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu tentang dunia, sehingga bisa mengelola negara dengan baik. Ya, alhamdulillah sampai sekarang Afghanistan ini maju, ya, sedang menata dirinya, ya, dalam berbagai bidang. Nah, ini mulai bangkit dari keterpurukannya setelah puluhan tahun dijajah oleh bangsa asing, ya, termasuk Uni Soviet pada era tahun 70-an. Lalu kemudian setelah Uni Soviet keluar, mereka para mujahidin ini bertengkar satu sama lain, ya,
terjadi banyak perselisihan, konflik di dalam Afghanistan, lalu kemudian Amerika masuk tahun 2000 setelah peristiwa WTC, World Trade Center, kemudian dijajah oleh Amerika, dan kemudian sekarang alhamdulillah ya mereka mengusir pasukan Amerika dan mengusir antek-anteknya, ya, penguasa pemerintahan Afghanistan, pemerintahan boneka Afghanistan itu. Maka sekarang ditata, dikelola dengan syariat Islam. Nah, ini contoh bagaimana perjuangan saudara-saudara kita umat Islam ini mengusir tiran, menghancurkan sistem tiran, sistem yang zalim. Ya, kembali kepada syariat Islam. Yang kedua, ada keberhasilan saudara-saudara kita. Baru berhasil kemarin 8 Desember 2024. Ya, yaitu di negara Suriah. Negara Suriah ini negara penting di Timur Tengah, ya, menjadi inti dari negeri Syam, Biladus Syam, ibu kotanya Damaskus. Ya, setelah konflik Arab Spring pada tahun 2011, rakyat Suriah menuntut adanya reformasi politik, reformasi hukum, reformasi tatanan bernegara setelah puluhan tahun, selama 4 dekade dikuasai atau diperintah oleh rezim minoritas. Ya, coba bayangkan, Anda bisa bayangkan kalau Anda menjadi rakyat Suriah. Ya, kita yang mayoritas, ya, umat Islam, apalagi nanti ada sukunya macam-macam, ada suku yang mayoritas di Jawa, Sunda, Melayu dan sebagainya, itu dikuasai, yang jadi presidennya suku minoritas, agama minoritas, yang jadi panglima TNI, yang menjadi Kapolri, yang kepala intelijen, menjadi menteri-menteri selama puluhan tahun itu dipegang oleh kelompok minoritas. Kira-kira perasaan Anda gimana? Senang? Ridho? Enggak nyaman. Ya, apalagi memerintah dengan tangan besi. Ya, kelihatannya memang diberikan kebebasan untuk beribadah. Ya, masjid memang tidak ditutup, tidak dihancurkan seperti di Cina. Ya, di Uighur maksud saya. Bukan Cina semuanya, enggak, di Xinjiang, ya, daerah wilayah Turkistan Timur. Itu masjid ditutup, masjid dihancurkan, ya. Simbol-simbol Islam dihilangkan, bahasa Uighur disingkirkan, diganti dengan bahasa Cina. Itu adalah proses Cinaisasi. Ya. Tulisan aksara Arab, bahasa Uighur juga dihilangkan, diganti dengan tulisan Cina, dan lain sebagainya. Maka ada program reedukasi. Ya, ini penjajah, dia menjajah negeri itu. Ya, sebelumnya itu negara merdeka, ya, tidak pernah menjadi wilayah bagian Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, kemudian dianeksasi, kemudian dirubah sistem sosialnya, ekonominya, politiknya, keagamaannya. Nah, ini tidak seperti itu. Di Suriah itu banyak masjid, banyak ulama. Oh, ulama hebat-hebat di Suriah itu, Pak. Ya. Dalam ilmu tafsir, ilmu hadis kita mengenal banyak ulama terkenal, banyak buku-bukunya. Ya, diterjemahkan ke dunia, ke berbagai bahasa dunia. Sama dengan di Mesir, banyak ulamanya. Ya, ahli-ahli ilmu banyak. Tapi apa? Mereka ulama-ulama itu, ya, itu tidak bisa bebas menyampaikan pelajaran, tidak bisa bebas menyampaikan tema-tema sebagaimana yang mereka kehendaki. Khutbah saja di mimbar-mimbar itu dikontrol. Ya, harus mendapatkan persetujuan intelijen, badan intelijen negara dan keamanan. Ya, teks khutbah itu dikontrol, ditulis. Kalau harus ada doa untuk penguasa. Kalau tidak ada atau lupa menyebut, itu bisa dihukum. Itu khotib bisa hilang besoknya. Ya, atau mungkin bisa jadi ya bikin aja pura-pura di teksnya ditulis tapi dia lupa, pura-pura lupa menyebut, bisa aja. Itu cara mensiasatinya begitu. Itu banyak saya temui kemarin. Saya 8 hari di Syria. Tanggal 12 saya berangkat sampai pulang tanggal 19 sampai Jakarta 20 Februari, ya, sebelum bulan puasa ini. Saya banyak mewawancari kalangan masyarakat,
ya, masyarakat bawah, masyarakat kecil, sampai masyarakat intelektual, sampai ulama, kemudian pejabat-pejabatnya kita wawancarai. Bagaimana situasi, apa yang sebenarnya mereka rasakan pertama kali setelah pejuang oposisi ini berhasil menumbangkan rezim Assad, ya, menguasai Damaskus, ibu kota Syria, pada 8 Desember. Hal pertama yang paling mereka syukuri adalah nikmat keamanan dan kebebasan. Bebas sekarang semua, setiap masjid yang saya masukin kalau kita sholat, itu semua sekarang sudah ada halaqah Quran, udah ada orang ngaji, orang bebas, nggak dibatasin. Sholat subuh bebas, makanya rame subuh. Ya, halaqah pengajian-pengajian itu seperti kita sekarang. Alhamdulillah. Dulu nggak ada. Orang muda, anak muda atau orang tua yang setiap hari pergi ke masjid sholat subuh itu ditandain, ya, besoknya hilang itu. Kenapa? Dicuri, pasti dianggap ini bergabung dengan kelompok radikal. Nggak boleh ada orang religius, tuh nggak boleh. Nggak boleh ada orang beragama taat, itu nggak boleh. Ya, biasa-biasa aja. Ya. Nggak ada halaqah tahfiz kecuali yang memang dia bisa bermuka dua lah di hadapan rezim itu, supaya kegiatan keagamaannya dilindungi di lembaga yang dia miliki. Tapi kebanyakan ulama, hampir sebagian besar ulama yang ada di Syria itu pergi ke luar negeri. Ya, kenapa? Karena tidak ada kebebasan di dalam. Sehingga banyak ulama yang baru kembali setelah belasan tahun, puluhan tahun meninggalkan negeri itu setelah Damaskus dibebaskan pada tanggal 8 Desember. Ini. Padahal Syria ini adalah kunci untuk pembebasan Baitul Maqdis. Dalam sejarahnya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi itu, ya, berkuasa, ya, memerintah dari negeri Syam, dari Damaskus. Ya, dia istananya, bentengnya Salahuddin itu ada di Damaskus. Maka kalau kita pergi ke Damaskus, itu ada makam beliau di belakang Masjid Umawi. Nah, itu pusat kekuasaannya itu ada di Damaskus. Nuruddin Zanki, Imaduddin Zanki, para sultan-sultan yang adil, sultan-sultan yang baik itu semua ada di Damaskus. Ya, mereka bangga, ketika saya wawancara, mereka bangga sekali dengan identitas keislamannya. Mereka bangga dengan identitas Damaskus sebagai pusat ibu kota Daulah Bani Umayyah. Ya, kalau kita lihat yel-yelnya para pejuang oposisi Suriah yang sekarang memerintah, menjadi pemerintah, ya sekarang negara Barat, ya, nggak bisa lagi memasukkan mereka ke dalam list kelompok teroris, karena lembaganya, organisasi mereka ini sudah dibubarkan dan mereka masuk ke dalam sistem negara. Ya, sekarang sudah menjadi penyelenggara negara. Ya, tidak ada lagi yang bisa mengklasifikasikan atau masukkan mereka ke dalam organisasi teroris. Ya. Nah, itu yel-yelnya apa? Itu merasa bangga, nahnu ahfadu Bani Umayyah. Nahnu ahfadu Khalid ibn Walid. Kami ini adalah anak cucu Bani Umayyah. Kami ini adalah anak cucu pahlawan Islam Khalid ibn Walid. Ya, yang menaklukkan negeri Syam dari penjajahan Romawi. Itu dilakukan di masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Dan keislaman orang-orang yang ada di Syam ini, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, itu menjadi tolok ukur bagi keislaman kita, kualitas keislaman umat Islam yang ada di seluruh dunia. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk negeri Syam, ya, rusak, akidahnya rusak, mentalnya rusak, jiwanya rusak, peradabannya rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian, ya, di dalam diri umat Islam. Kenapa? Negeri Syam ini penduduknya itu adalah benteng terakhir kebaikan bagi umat Islam. Kalau mentalnya hancur, mentalnya rusak, maka kondisi umat Islam ini akan hancur. Nah, itulah yang dilakukan oleh para kekuatan-kekuatan dunia ini untuk melanggengkan rezim yang sekuler, rezim
yang tiran di negeri Syria untuk menghancurkan mental dan akidahnya rakyat negeri Syam. Ya. Apa? Kalau negeri Suriah, seperti Mesir, ya, seperti Yordania, ini tidak baik, ya. Mereka tidak menerapkan aturan Islam dengan baik, maka itu akan menguntungkan bagi Zionis Israel. Ya, Israel itu, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia bisa tegak berdiri, ya, usianya lebih lama, hidupnya sekarang, itu tidak lepas karena faktor dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebut yang menyebabkan Israel itu kuat, bertahan sampai sekarang bukan karena punya duit banyak dan senjata yang banyak didukung oleh Amerika, kekuatan dunia, tetapi lebih karena disebabkan oleh para penguasa kolaborator Israel yang ada di negeri-negeri Islam. Sehingga apa? Ini yang menyebabkan perbatasan negara-negara itu tidak bisa dibuka, tidak bisa digunakan untuk masuknya umat Islam berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Paham sampai sini? Kenapa Baitul Maqdis ini lambat, tidak bisa dibebaskan? Afghanistan itu bisa mengusir Uni Soviet, ya, bisa mengusir Amerika. Ya. Kenapa? Karena perbatasan Pakistan itu terbuka untuk masuknya para mujahidin itu. Kalau Palestina mau pakai mujahidin dari mana? Nggak bisa, perbatasan semua ditutup. Nah, ini yang menyebabkan Israel itu hidup makin lama, ya, makin berani dan makin kurang ajar. Itu salah satunya penyebabnya adalah penguasa-penguasa yang ada di sekitar Baitul Maqdis yang tidak mengizinkan pembukaan perbatasannya untuk membantu dan menolong, ya, para mujahidin di Palestina itu. Nah, sebab itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an begitu banyak menggambarkan, ya, ciri-ciri, ya, penguasa yang otoriter, yang tiran. Apa diantaranya? Kalau kita lihat narasi Al-Quran tentang Fir'aun, oligarki Fir'aun ini satu, ya, diantara ciri negara yang tiran, sistem pemerintahan yang tirani adalah bahwa kekuasaan itu dipegang oleh sekelompok penjahat. Jadi bukan seorang, dia ada banyak orang. Ada sekelompok penjahat. Pemerintahan dijalankan oleh segelintir orang yang korup, dan kendali negara berada di tangan sekelompok para tiran. Ya, so apa? Para penguasa zalim tidak akan menemukan sekutu dalam kezaliman mereka kecuali orang-orang yang serupa dengan mereka. Jadi Fir'aun itu enggak pernah disebutkan sendirian di dalam Al-Quran, tetapi disebutkan inna fir'auna wa hamana wa qaruna wa junudahuma kanu khotiin. Selalu disebutkan, ya, rangkaiannya. Fir'aun itu tidak berdiri sendiri, selalu ada pendukung-pendukung fanatiknya, ya. Kemudian Al-Quran juga menegaskan, surat Al-A'raf ayat 141, inna jainakum min ali fir'aun, kami selamatkan kamu Bani Israel dari siksaan pengikut atau keluarga Fir'aun. Jadi Fir'aun itu punya keluarga, ya, alu Fir'aun, ya. Nah, ini kan ada alu macam-macam. Di dalam Al-Quran itu ada Ali Imran. Nah, di dalam Quran juga ada alu Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Keluarga Fir'aun itu siapa? Bukan istrinya. Istrinya walaupun dia satu rumah satu atap, itu tidak disebut sebagai keluarga oleh Allah Ta'ala. Ya, yang disebut dengan keluarga adalah, ya, itu keluarga yang satu ideologi dengan Fir'aun. Ya, kezaliman atau sifat tirani itu menjadi ikatan silaturahim yang mengikat mereka. Ya, itu. Jadi silaturahim antar oligarki ini kencang, Pak. Ya, kuat. Ya, mereka itu sudah membentuk jejaring. Ya, bagaimana dia bisa berkuasa lebih lama, bisa menghancurkan tatanan itu lebih lama dan sistematik,
Ya, dia harus membangun jaringan seperti jaring laba-laba. Tapi sekuat-kuatnya jaring laba-laba, kata Allah, ya, inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah jaringan itu adalah rumahnya atau sarangnya laba-laba. Artinya apa? Kita nggak boleh takut menghadapi jaringan oligarki itu, walaupun dia mencengkram, walaupun dia punya sumber daya, uang, finansial, ya, ekonomi, dia menguasai aparat pemerintahan, dia menguasai aparat hukum, dia menguasai aparat keamanan, lengkap. Makanya reformasi yang benar itu, ya, sebagaimana di Suriah sekarang, ya, dan di Afghanistan itu membersihkan pemerintahan itu dari dari jaringan, ya, penguasa sebelumnya. Yang wajib untuk dibersihkan itu adalah aparatur hukum, keamanan, ya, dan tentara, ya. Nah, 3 ini itu yang menjadi fokus di Syria, semuanya dibersihkan. Ya, orang-orang yang terlibat dengan rezim masa lalu itu semua, ya, tidak boleh kembali ke posisinya, tidak boleh masuk dalam pemerintahan yang baru. Ya, jadi bukan hanya kita mencopot kepalanya. Ya, kalau mencopot kepalanya aja, badannya masih badan yang lama, anggota tubuhnya masih anggota tubuh yang lama, organ-organnya masih organ yang lama. Kepala yang baru itu nggak akan kuat. Pasti kepala baru itu akan disandra dan akan dipenggal oleh anggota badannya sendiri. Itu yang terjadi di Mesir. Mesir itu, ya mohon maaf, revolusinya prematur. Nah, ini catatan buat kelompok Ikhwanul Muslimin, ya. Mesir itu reformasinya prematur. Ya, hanya bisa mengganti kepalanya. Sistemnya tidak diganti, rezimnya tidak diganti. Ya, kepalanya dipotong Presiden Husni Mubarak, tapi semua pimpinan-pimpinan TNI-nya, semua aparat hukumnya dan keamanannya masih dipakai orang lama, yang lama itu. Akhirnya habis, ya, dikudeta, cuma 1 tahun berkuasa. Ya, kenapa? Lagi-lagi, pertama ini karena kekeliruan, ya, ada kekeliruan, ada kesalahan ijtihad, itu harus diakui. Ya, jangan kita nggak mau mengakui kesalahan. Kalau nggak mau mengakui kesalahan seperti itu burung onta. Ya, burung onta itu kalau ngadepin orang, ya, mukanya dimasukin ke tanah, ya kan? Dia nggak mau menghadapi kenyataan. Yang kedua, memang musuh-musuh Islam ini merencanakan bagaimana melumpuhkan negara besar seperti Mesir, ya, yang menjadi ancaman bagi Zionis Israel. Kenapa? Karena CIA dan Mossad sudah mengetahui, mencium informasi bahwa Presiden Mursi itu, Allah yarhamu, itu membuka perbatasan Rafah selebar-lebarnya dan memasukkan amunisi persenjataan yang sangat banyak dalam masa kepemimpinannya. Sehingga perlawanan Gaza sampai sekarang masih bertahan. Itu kenapa? Salah satunya, ini yang tidak diungkap ke media, itu adalah pasokan-pasokan, ya, amunisi dan senjata yang dulu dipasok oleh Presiden Mursi, ya, ketika beliau berkuasa tahun 2012 sampai 2013. Maka tuduhannya, ya, setelah dikudeta, diadili, itu tuduhan yang paling utama adalah tuduhan berkolaborasi dengan Hamas. Ya. Padahal bagus kan, tapi ini jadi senjata untuk menghancurkan dan membunuh karakter seorang presiden yang baik, yang soleh seperti Muhammad Mursi. Maka itu hati-hati. Ya, musuh ini akan mencari celah, mencari cara, dan dengan apa? Dengan memanfaatkan, ya, organ-organ lama yang masih ada bercokol di situ, dibiarin. Ya, mestinya ini kan dibersihkan. Nah, maka Suriah itu saya kaji, saya tanya-tanya orang di sana itu, ini akan menerapkan sistem revolusi dan reformasi yang ketat. Ya, peralihan masa transisinya 4 tahun. 4 tahun. Ya, nggak ada yang namanya pemilu diburu-buru.
Ya, kayak Indonesia reformasi 98, pemilu tahun 99 udah pemilu, repot urusannya. Ya, yang rusak-rusak zaman dulu masih ikut lagi pemilu. Ya, nggak bisa begitu. Ini harus dibersihkan dulu 4 tahun pembersihan itu. Ya, bersih-bersih negara 4 tahun. Ya, dipilih orang-orang yang memang tidak punya dosa masa lalu, dan semua yang berkaitan dengan rezim sebelumnya itu harus bertanggungjawabkan perbuatannya, akan diadili sesuai dengan pengadilan yang dibentuk oleh sistem baru hasil dari revolusi rakyat Suriah. Jadi ini mereka belajar dari banyak negara ya di dunia Islam agar reformasi di Suriah ini bisa berjalan dengan baik, ya, terbebas dari tirani, terbebas dari penjajahan, ya, termasuk proyek Zionisme, proyek Syiah dan lain sebagainya. Mereka ingin keluar dari itu. Dan Suriah insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita dunia Islam, terutama bagi ulama-ulama yang sempat ditangkap, ya, sempat dipenjara di Arab Saudi dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah setelah revolusi Suriah ini berhasil, ya, ulama-ulama yang vokal di Arab Saudi yang mendukung revolusi Suriah dulu ditangkap karena ada stigma ISIS. Nah, ini liciknya, ya, Zionis dan Amerika itu menciptakan ISIS untuk memberikan stigma buruk kepada perjuangan perlawanan rakyat Suriah terhadap rezim Assad. Jadi dimunculkan ISIS itu untuk menggagalkan revolusi Suriah. Maka ulama yang mendukung jihad perlawanan rakyat Suriah menentang rezimnya itu dituduh ISIS. Maka itu akhirnya kan senyap. Kita nggak dengar lagi tentang Suriah di Indonesia dan di negara lain. Itu nggak lagi dengar mengenai masalah perkembangan Suriah ini sejak 2018 sampai 2024. Tiba-tiba oposisi berhasil masuk dan menumbangkan rezim ini. Kenapa? Karena mereka melakukan pembersihan dari ISIS. Jadi kelompok ISIS ini di dalam yang merugikan perjuangan rakyat Suriah itu dihabisi, ya, diperangi oleh para mujahidin Suriah, dibantu oleh intelijen Turki yang memasok data-data siapa yang terlibat, ini jaringannya mana, jaringan siapa, itu mereka bersihkan. Maka selimut, musuh dalam selimut ini setelah dibersihkan, ya, dari anasir-anasir asing yang merugikan perjuangan itu, maka kemudian baru bisa berhasil. Ya, duri ini bisa disingkirkan, baru rakyat Suriah bisa merasakan kebebasan dan kemerdekaannya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Suriah kembali ke tangan, ya, pemerintahannya di bawah kendali untuk pertama kali sejak negara itu merdeka dari Prancis. Ya, sistemnya sudah sekuler, sudah seperti Ataturk, karena Suriah ini negara bagian Ottoman yang paling kuat keislamannya. Maka ditanamlah oleh para penjajah Eropa, ya, setelah runtuhnya Turki Utsmani, setelah Perang Dunia ke-1, itu ditanam rezim-rezim pemerintahan yang menentang Islam. Ya, baru untuk pertama kalinya sekarang pemerintah Suriah itu dikendalikan oleh seorang Muslim, oleh bahkan bukan hanya seorang, golongan sekelompok Muslim yang taat beragama, seperti halnya di Taliban di Afghanistan. Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah. Maka ada cuitan dari seorang ulama Arab Saudi yang sejak revolusi Suriah itu dia hijrah ke Suriah, ya, namanya Dr. Abdullah Al-Muhaisini, mengatakan, ya, mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah dan berterima kasih kepada presiden sementara Suriah itu apa? Anda presiden baru Suriah adalah presiden pertama sejak republik ini berdiri, presiden pertama yang mendirikan sholat 5 waktu dan yang pertama melaksanakan puasa Ramadan dengan benar. Karena sebelumnya itu, ya, nampak ibadahnya dibikin-bikin, ya, buat kamera doang, ya, buat formalitas, ya. Presiden datang Jumatan sekali doang seminggu, presiden datang sholat Idul Fitri itu sekali doang setahun, ya, itu buat-buatan, ya. Padahal dia agamanya nggak begitu, dia agamanya bukan mengikuti syariat Islam. Itulah kondisi Suriah. Maka
kita harus bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan negeri kita dijauhi dari hal-hal seperti itu. Selama ada kebaikan di Indonesia ini, perkembangan dakwahnya, mari kita senantiasa menjadikan Ramadan sebagai bulan Rabi' al-Hayatil Islamiyah, ya, musim semi bagi kehidupan Islam. Kajian-kajian Islam mari kita tingkatkan, ya, kegiatan-kegiatan ibadah secara bebas kita dapat nikmati di negeri kita yang tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya kita perlu bermujahadah bagaimana kita mendorong para pemimpin-pemimpin kita agar mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Tentu masih pembahasannya masih sangat panjang, tapi saya kira saya cukupkan di sini sebagai gambaran bagaimana kita harus menjaga fitrah tauhid kita dengan menjaga diri kita agar tidak menjadi togut baru, tidak menjadi tiran yang baru. Nah, ini diperlukan apa? Ilmu, tauhid yang benar, akhlak yang benar, ibadah yang benar, ya, maka Allah akan berikan tamkin. Nah, itu sebagaimana janji di dalam surah surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablikum wa la yubaddilannakum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah akan berikan tamkin kepada umat Islam, ya, kalau kita betul-betul menegakkan ubudiyah kita kepada Allah, ya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.